Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 2 yang berjudul Hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Jadi yang pertama ada masyarakat dan hukum. Jadi menurut kodrat ilahi, manusia terdapat hidup sendiri sesuai dengan cara apa yang disebutkan oleh Aristoteles 384 dan 322 sebelum Masehi. Seorang ahli fikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah zoom politikon, yang artinya bahwa sebuah manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi yang suka bermasyarakat, makhluk yang bermasyarakat. Selanjutnya, hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang yang suatu anggota masyarakat sedang. Dan salah satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Masalah hukum erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, terutama hubungan dengan masalah pembangunan suatu bangsa. Oleh sebab itu, perkembangan hukum juga tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Jadi hukum tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan bangsa. Berdasarkan petunjuk di atas, hukum itu adalah gejala sosial. Dan oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Pendapat Van Appelendam, hukum terdapat di seluruh dunia. Di mana ada suatu masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu pendapat. Lanjut yang poin kedua, yaitu hukum berlaku universal. Apa itu hukum berlaku universal? Artinya hukum itu terdapat di seluruh negara dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Walaupun terdapat di semua negara di dunia, tapi tidak ada satu hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tiap negara mempunyai hukum sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Secara etimologis, istilah hukum atau Indonesianya disebut atau hukum yang dalam bahasa Indonesia disebut law, dalam bahasa Inggris disebut recht, dalam bahasa Belanda dan Jerman atau droit Prancis. Istilah recht berasal dari bahasa Latin recium, berarti tuntunan atau bimbingan. Perintah atau pemerintah. Recium dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah tersebut rex dalam bahasa Inggris menjadi right, hak atau adil, juga berarti hukum. Dalam bahasa Latin juga disebut ius, dari kata rubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dalam memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah hukum sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau justitia atau justitia adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. Lanjut yang ke poin ketiga, yaitu pengantar tata hukum atau PTHI. Arti pengantar introduction dalam bahasa Inggris merupakan mata kuliah dasar atau basic learning. Jadi arti pengantar hukum adalah introduction dalam bahasa Inggris
artinya introduction, merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara deskriptif dan analisis tentang tata hukum yang pada masa sekarang berlaku di Indonesia dengan demikian. A. Yang A-nya yaitu memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Yang B. Pengantar bersifat luas tapi tak mendalam, menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut sebagai pembantu atau petunjuk jalan. Dalam bukunya R. Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda Recht Orde atau tata hukum, yaitu susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Tata atau susunan itu pelaksananya tergantung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Jadi oleh karena itu dalam tata hukum ada aturan yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu, yaitu disebut hukum positif atau ius cons itu. Dalam bukunya Sudiman Kartohadi Rojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, yaitu yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku dia memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Sekarang menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak pada pergaulan hidup yang telah lampau. Tidak pula pada pergaulan hidup masa yang akan dicita-citakan di kemudian hari. Jadi di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dalam dan tidak negara lain. Jadi istilah-istilah PHI dibagi menjadi 5. Yang satu, pengantar tata hukum Indonesia. Yang kedua, pengantar tata hukum di Indonesia. Yang ketiga, pengantar hukum positif. Yang keempat, pengantar hukum positif Indonesia. Yang kelima, pengantar sistem hukum. Lalu poin yang kelima, fungsi utama PHI sebagai mata kuliah dasar, artinya bukan mata kuliah spesialis atau jurusan. Yang B-nya sebagai mata kuliah dasar hanya memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. Yang C, memperkenalkan konsep-konsep generasi dan teori diperlakukan untuk teori hukum secara umum yang aplikasinya. Yang D, sebagai pembantu atau petunjuk jalan yang di dalamnya tergantung dua unsur, ringkas tetapi meliputi acaranya. Yang E, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar hukum di Indonesia dan mengantar setiap orang yang mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Lanjut yang ke-6. Jadi apa itu tujuan pelajari PHI? Di sini dituliskan untuk mempelajari hukum Indonesia, maksudnya yaitu untuk mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang atau hukum positif. Objek PHI, hukum yang sedang berlaku di suatu negara menurut Profesor Usamadi Pursosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, bahwa tujuan mempelajari PHI yaitu siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia, maksudnya adalah ingin mengetahui pertuntutan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan manakah yang bertentangan dengan hukum. Bagaimana kedudukan seorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan wewenangnya sementara itu diatur menurut hukum Indonesia. Jadi yang pertama, ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah atau negara atau hukum positif.
Lalu yang kedua, ingin mengetahui peraturan perbuatan yang mana menurut hukum dan perbuatan-perbuatan yang mana melanggar hukum. Lalu yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seorang dalam masyarakat atau hak dan kewajiban. Yang keempat, ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita seseorang. Bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku, kesimpulan tujuan mempelajari PHI menurut Somijo adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kesimpulan dari dua menurut ahli hukum di atas, bahasa atau tujuan mempelajari hukum positif Indonesia ialah ingin mengetahui yang hanya macam-macam hukum bentuk atau isi yang berlaku di Indonesia. Yang B-nya, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diharuskan serta diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Lalu yang ke C, kedudukan hak dan kewajiban setiap orang-orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang D, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang A, yang E, prosedur hukum, acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintah. Apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia, dalam hal ini ingin diketahui adalah bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum, pengadilan maupun di luar pengadilan, menurut hukum positif Indonesia. Jadi yang poin ke-8 adalah konsep survei udara. Mempelajari PHI ibarat survei udara. Melihat taman mini Indonesia indah, memperkenalkan pulau-pulau hanya dalam bentuk luar saja. Sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari cara mendalam. PHI menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu, mempelajari PHI kita dapat memperoleh suatu vertige atau suatu penglihatan umum yang lengkap. Lalu yang poin ke-9 ialah historis PHI atau historis PIH atau PHI. Dalam kurikulum ilmu hukum diambil dari catatan perkuliahan Profesor Mr. Joko Sutono atau almarhum selaku guru besar pada Fakultas Hukum atau Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1950 atau 1951. Yang A, predikat mata kuliah pengantar hukum dilatar belakangi oleh gagasan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dalam membina perguruan tinggi di Indonesia. Pada saat itu ada suasana. Lalu yang terakhir ada tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia yaitu hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku artinya memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang menunjukkan pada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak ada pada pergaulan hidup yang lampau, juga tidak pada pergaulan hidup yang akan datang. Jadi kesimpulannya atau rangkuman ringkasan telah diuraikan di atas tadi bahwa bagi para ahli ilmu hukum, maka hukum itu adalah suatu kumpulan kaidah-kaidah sosial, yaitu kaidah-kaidah dalam masyarakat yang menentukan apa yang layak dikerjakan. Bagi para ahli hukum, maka hukum itu adalah suatu gejala sosial, terutama suatu Behoren-Sorde, yaitu tata tertib yang menentukan apa yang layak dikerjakan.
Tetapi apa yang sebenarnya menjadi tugas hukum di masyarakat, itulah tidak diselidiki khusus oleh ilmu hukum positif, tetapi diselidiki oleh khusus sosiologi. Mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.